Shalom, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa di pagi ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Selasa 11 Juni 2024. Luar biasa kasih Tuhan, anugerah dalam kehidupan kita. Mari Ibu Bapa Saudara-saudara kita nyatakan ucapan syukur di hadapannya. Kita bawa hidup kita menjadi persembahan yang hidup dan bersama kita menantikan berkat-Nya untuk kehidupan kita sepanjang hari ini di dalam beraktivitas. Mari kita akan satu dalam ibadah, kita akan mendengar dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Bersyukur Tuhan menyambut untuk hari yang Engkau karuniakan ini. Dengan sukacita kami telah menikmati kuasa Tuhan di dalam menaungi kami dalam beristirahat dan boleh memiliki pengharapan yang penuh bahwa hari ini kami akan jalani bersama Tuhan. Tuhan memperlengkapi kami untuk beraktivitas. Bapa, firman-Mu adalah terang, firman-Mu adalah penuntun. Firman-Mu juga mengajarkan bagaimana kami hidup sesungguhnya sebagai umat yang telah ditebus di dalam Yesus. Bahkan firman-Mu akan menegur kami ketika kami hidup di dalam ketidaksetiaan. Kami akan mendengarnya Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk bisa memahami, tahu pesan Tuhan, didikan dan penghiburan dari Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun untuk dosa kami Tuhan. Bersabdalah, kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar bersama yaitu dari 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Firman Tuhan, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya
kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Demikian firman Tuhan kita dengar, berbahagialah. Masih ada waktu Tuhan berikan untuk kita mendengar dan merenungkan firman-Nya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan perikop yang kita sudah baca ini dalam satu tema, hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan. Hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan. Dalam aturan suatu karya ilmiah, meniru dan melakukan copy paste terhadap pikiran atau tulisan dari orang lain memiliki aturan dan batasan tersendiri. Bila tidak mengikuti aturannya, maka hal itu disebut plagiat dan tindakan tersebut dapat diberi sanksi. Orang Israel tergoda meniru bangsa lain di sekitarnya yang sistem pemerintahannya dipimpin seorang raja. Samuel sebagai hakim atas bangsa Israel kini telah memasuki umur lanjut. Walaupun ia telah mengangkat anak-anaknya menjadi hakim, kelakuan mereka mengecewakan karena hidupnya tidak seperti Samuel. Alasan inilah yang makin memperkuat keinginan para tua-tua Israel sehingga menghadap Samuel dan menyusun rencana lain, yakni menghendaki seorang raja. Padahal Tuhanlah raja atas mereka. Hal itu merupakan bentuk perlawanan kepada Tuhan. Samuel kecewa, ia berdoa dan Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Samuel menjelaskan kepada tua-tua Israel tentang resiko yang mereka akan alami jika mereka meminta seorang raja. Namun mereka bersikeras dan mendesak Samuel mengangkat seorang raja karena mereka berpikir akan lebih aman jika dipimpin seorang raja. Mereka mengabaikan petunjuk Tuhan melalui Samuel. Nah, saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, meniru adalah salah satu sifat manusia. Meniru tidaklah selalu salah apabila disertai dengan pertimbangan yang matang. Agar kita memiliki pertimbangan yang baik, dibutuhkan kesiapan mendengar suara Tuhan yang adalah sumber hikmat yang benar. Sikap seperti itu melahirkan hidup beriman yang benar. Sangatlah penting mengandalkan hikmat dan petunjuk dari Tuhan dalam melakukan apapun. Orang yang mengandalkan hikmat Tuhan pastilah akan dituntun pada jalan yang benar. Amin. Demikian ibu bapak, saudara-saudara, firman Tuhan hendaklah kita nyatakan itu dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu yang Engkau berikan. Kami bisa duduk bersama untuk bersama-sama bersyukur di hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, sungguh kami tidak terlalu memahami pesan-pesan Tuhan, tetapi oleh bimbingan Roh Kudus kami percaya tidak dibiarkan untuk berjalan sendiri, tetapi lewat firman ini kami terus dibangunkan menjadi orang-orang anak-anak yang selalu mendengarkan suara Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih bahwa hidup hari ini menjadi suatu hidup yang kami jalani bersama Tuhan. Mohon perlindungan dari Tuhan, kuasa-Mu mengiringi kami Tuhan. Mohon Tuhan memberi kami kesehatan supaya semangat dan kuat kami untuk beraktivitas dan bahkan dalam melayani menjadi suatu hal yang kami lakukan dengan sukacita penuh rasa syukur dan penyerahan diri.
Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami untuk kekurangan, tapi Tuhan akan memperlengkapi kami dengan kecukupan. Demikian pun dalam masing-masing keluarga kami percaya Tuhan mengenal setiap rumah tangga di Jemaat Tamalandraya. Tuhan mengenal apa yang mereka alami, baik itu pergumulan maupun sukacita. Nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Mereka-mereka yang punya pergumulan, Tuhan lepaskan dan Tuhan tolong mereka kuat dan mereka sanggup menjalani entah penyakit, entah kesusahan, ataupun entah karena kebutuhan hidup keseharian. Bapa di dalam sorga, bersyukur dan berdoa bahwa kami selalu diberi kesempatan untuk bisa menikmati persekutuan setiap pagi melalui program Renungan Harian Toraya. Bapa di sorga, berkati kami semua sehingga menjadi suatu hal yang kami rindukan, kami alami setiap pagi menikmatinya. Terima kasih Bapa bahwa Engkau yang telah menyediakan hari ini. Kini kami akan beranjak dan memulai aktivitas. Kepadamu kami berdoa. Berkati anak cucu jemaat Tuhan. Berkati mereka-mereka yang belum memiliki pekerjaan. Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan terus berdoa untuk persekutuan kami sebagai jemaat. Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu, para pendeta, penatua dan diaken, pengurus-pengurus OIG. Pelayanan-pelayanan yang tetap kami bangun bersama, Tuhan berkati supaya semakin menumbuhkan iman warga jemaat dan menjadi kesaksian di mana kami Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah kita Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.